Makanya disebutkan oleh para ulama ketika itu merupakan perkara-perkara yang mustahab, ya perkara-perkara yang memang khilafnya adalah mu'tabar di kalangan para ulama Islam, maka langkah baiknya untuk menjaga perasaan muslimin, kita apa? Mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan muslimin ketika bukan perkara haram, perkara kesyirikan, dan bukan perkara kebidahan. Oh ini sunnah Nabi, harus kita terapkan. Gak boleh, gak kita terapkan. Mas, betul, itu sunnah Nabi. Menjaga perasaan muslimin juga sunnah Nabi. Jadi harus dipakai dua-dua. Dalil itu yang dipakai satu, juga dipakai yang lainnya. Mafhum di sini? Ya jadi, ya terkadang ayo rahimani wa rahimakumullah, dan ini perlu untuk kita memberikan tekanan dan perlu sering-sering diulang. Karena memang sebagian mindset para penuntut ilmu, ketika dia nggak pernah lihat di pondoknya, nggak pernah lihat sama ustadznya juga nggak pernah menyampaikan, kemudian muslimin melakukannya, wah ini nggak betul ini, wah ini nggak benar ini. Nggak benarnya apa timbangannya? Timbangannya bukan nas, bukan dalil, tapi timbangannya saya nggak melihat guru saya begini, saya nggak pernah lihat di pondok saya begini, saya juga sudah sholat di Mekah, sudah sholat di Madinah, saya nggak dapatkan begini. Kan begitu? Ya, maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berhadapan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh mayoritas muslimin, maka kita harus lebih berhati-hati sampai mencari sesuatu dengan kejelasan yang jelas. Mafhum di sini? Ya, jangan sampai kita apa? Ya, menjadi apa ibaratnya melawan arus di tengah-tengah muslimin. Kita tidak ingin banyak berbeda dengan muslimin. Kita ingin sama dengan muslimin selama itu perkara yang tidak menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang mungkin saya contohkan lagi di sini karena lagi ramai, karena di Aceh setiap masjid semua ada kunut nazilah. Ya, kalau kita melihat pendapat sebagian ulama Syekh Ibnu Utsaimin ataukah ulama-ulama muasirin, ya mereka mengatakan kunut nazilah itu ketika sifatnya adalah musuh-musuh yang datang yang ingin menghancurkan muslimin, itu dilakukan. Tetapi kalau wabah itu datang, penyakit dan lain sebagainya, tidak kunut nazilah karena tidak terjadi di zaman Nabi dan semisalnya. Tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berdalilkan dengan hadis-hadis kunut nazilah yang terjadi di zaman Nabi SAW, ya, yang itu, ya beliau katakan sifatnya itu umum. Apakah dalam bentuk wabah penyakit ataukah bentuknya apa? Musuh dan lain semisalnya. Jadi dalilnya dibawa kepada mutlak sifatnya, bukan hanya khusus kepada serangan musuh dan semisalnya. Bisa difahami ya? Walaupun ayyuhal ikhwah, setidaknya kita memahami, oh ada pendapat di sini dari pendapat ulama yang mu'tabar dalam masalah ini. Ya, sehingga kita tidak langsung mengejat, tidak langsung menyalahkan. Walaupun misalnya kita lebih yakin dengan pendapat sebagian para ulama, setidaknya kita sudah punya apa di sini? Maklumat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita muslimin. Jangan cepat memvonis nyan bid'ahnya, puy kunut habilan mayang. Bid'ahnya, panena lagi ya. Kita tidak demikian. Selidiki dulu baik-baik. Karena ini pendapat ulama mu'tabar atau tidak. Ini satu hal. Hal yang kedua, ya rahimani wa rahimakumullah. Ya kita melihat saudara-saudara kita muslimin ketika mereka yang menolak bala, mereka membalikan tangan seperti ini. Ya kita juga, wah nyu bid'ah nyu hana di pondok kamu hantom lagi. I Madinah lu jauh Mekah hana ya balik-balik jaro. Inoto yang kan begitu. Jadi ini cara-cara seperti ini harus dihilangkan. Cara-cara seperti ini justru terkadang membuat gaduh di tengah-tengah muslimin. Kita nggak pingin membuat hal yang seperti itu. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa minas sunnah, daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, ya meminta sesuatu maka diangkat seperti ini. Tetapi ketika dimohon dijauhkan sesuatu, kata Imam Nawawi, dibuat seperti ini. Ya, dibalikan tangannya. Dan Al-Imam Nawawi berdalilkan dengan hadis yang datang dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Nabi SAW ketika dalam berdoa diceritakan beliau membalikan telapak tangannya. Al-Imam Nawawi menjadikan hadis ini dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjadikan dalil ini, ya, zahir hadis bahwasanya Rasulullah membalikan telapak tangan. Walaupun sebagian para ulama yang lainnya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh ulama al-mu'asirin di zamannya Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalik telapak tangan, tapi tetap seperti ini
Namun karena memang Rasulullah terlalu tinggi mengangkat tangannya, seakan-akan beliau membalikan telapak tangan, padahal tidak membalikan telapak tangan. Faham? Dan para ulama ketika merinci tentang permasalahan ini, beliau mengatakan hadza qaulun wajih. Ini merupakan ucapan yang bagus, ucapan Al-Imam Nawawi, ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun ada ulama muasirin Syekh Ibnu Utsaimin merojihkan tetap seperti ini. Namun ketika ada orang mengamalkan seperti ini, kita tidak mengingkarinya. Bisa difahami? Berarti inilah perkara yang para ulama berlapang dada, mereka tidak pernah memvonis itu bid'ah. Dan kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi, ketika perkara itulah perkara yang bukan bid'ah, ya, dan perkara itulah perkara yang datang nas dalilnya dari Nabi, dan ulama berbeda pendapat dalam memahami dalil untuk menjaga hati muslimin dan juga supaya kita bisa mengikuti imam, maka apa baiknya? Kita balikkan telapak tangan kita. Bisa difahami di sini? Wallahu a'lam bishawab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena ketika kita mengambil pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, kita kan udah ikut Syekh Ibnu Utsaimin kan, taklid kan? Ketika kita Imam Nawawi mengatakan enggak, dhahir hadis Nabi begini, kan taklid juga sama-sama kan? Tetapi ketika kita ikut ucapan Nawawi dan mayoritas muslimin mengamalkan demikian, maka apa? Itu akan lebih membuat kita bisa dekat dengan muslimin. Tetapi ketika amalan-amalan memang tidak ada dalilnya sama sekali, ya, dan itu adalah perkara yang para hadirin memang hal yang bid'ah dan lain sebagainya, sudah kita menjauh. Jadi wala tafrit wala ifrat. Bisa difahami di sini? Dan hal-hal yang seperti ini perlu untuk para asatidzah, para ustadz menyampaikan kepada para penuntut ilmu, karena terkadang inilah yang membuat ya gesekan-gesekan yang terjadi di tengah-tengah muslimin. Ini sesuatu yang kita tidak inginkan. Saudara muslimin adalah saudara-saudara kita. Kita ingin merangkul saudara-saudara kita berjalan di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah. Namun ketika ada sesuatu yang memang itu menyelisih daripada dalil, kita tetap dengan keyakinan ya di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini? Baik.